lagi, shalom. Mari berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat hari Minggu. Selamat datang di bulan yang baru dengan penuh sukacita. Seperti pujian tadi mengatakan, walau dalam lembah sekalipun Tuhan tetap ada bersama kami. Tuhan setia, amin. Mari pagi ini saya ajak kita semua tundukkan kepala kita. Tenangkan hati kita. Biarlah kita siap untuk masuk dalam hadirat-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita renungkan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau mau melihat ke belakang, banyak orang yang sudah tidak bersama-sama dengan kami pagi ini. Tapi kalau pagi ini kami ada sebagaimana kami ada, kami dapat nafas kehidupan, kekuatan dan kesehatan. Bukan karena kuat dan hebat kita, tapi semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau tetap setia saat kami tidak setia denganmu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan yang sempurna dalam hidup kami. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami menikmati semua kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Oh. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Bapa. Haleluya. Bisa panjang hidup kami. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan
Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Terima kasih Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan, amin, yang tak bisa dunia berikan. Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, amin. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Terima kasih Yesus. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kau hadir Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Ini setiap tangan kami Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Ini tanda ucapan syukur kami Bapa. Yes. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Saya ajak kita semua mari bangkit berdiri bersama. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me.
never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence, Yes Lord, never leave, Kau tidak pernah tinggalkan kami. and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, yeah. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kau hadir, Kau hadir. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Yes Lord, mari angkat tanganmu dan katakan, Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia.
perbuatan-Mu di hidup kami, di hidupku. Ajaib perkasa perbuatan-Mu. Haleluya, haleluya. Ku dari Haleluya, ku dari haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. haleluya, haleluya. Ku dari haleluya, Haleluya. ku dari haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh Kau hebat, Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Oh, di hidupku. haleluya, Yesus. Dengan kasih Kristus, Ibu Gembala ada di depan untuk berdoa membuka ibadah kami pagi ini. Bapa, kami bersyukur Tuhan, sebab kami punya Bapa yang setia, Bapa yang memperdulikan kami, Bapa yang memperhatikan kami, Bapa yang memulihkan kami. Banyak kali kami tidak setia, tetapi Engkau tetap setia. Sampai dengan pagi ini semua kami berdiri di hadapan hadirat-Mu. Dan kami sedang menikmati kehadiran-Mu. Dan kami terus mau menikmati hadirat-Mu. Dari awal ibadah kami sampai dengan penghabisan. Kami bersyukur pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan Amin. Amin. Haleluya. Mari kita berhadap ke samping kiri kanan kita. Katakan selamat hari Minggu. Biar kita terus memuji Tuhan. Kita mau sorakan haleluya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Kami takkan takut, Takkan gentar langkahku. amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam, Lembah yang kelam kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya.
kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saatnya kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Kepada yang melayani, saya silahkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam hidup kami sepanjang minggu yang lalu, sepanjang hidup kami. Kami sudah memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Saatnya kami akan membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati supaya berguna bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Biar hati kita terus menyembah Tuhan dan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin. Tiada pernah ku ragukan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku.
tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima kasih Yesus. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami tahu bahwa Engkau Allah yang setia dan Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Dan itu bukti kami masih hidup, masih bernafas, masih sehat, masih ada. Sebagaimana kami ada sampai hari ini, kami percaya karena Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan rencana-Mu sempurna dalam hidup kami. Dan kami tahu bahwa rencana-Mu tidak pernah gagal dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami, dalam hidup kami, dalam apapun yang kami kerjakan Tuhan. Dan kami mengucap syukur di hari Minggu ini sebagai bentuk ucapan terima kasih kami atas anugerah dan kasih karunia-Mu. Karena sekali lagi Tuhan, tidak ada yang bisa kami balas. Kami hanya mau bilang terima kasih lewat pujian kami, lewat penyembahan kami, lewat menyerahkan tubuh kami, jiwa kami, roh kami kepada Engkau ya Tuhan. Dan terima kasih buat kesekian hari Minggu yang Tuhan masih percayakan untuk kami ada di tempat ini. Memuji Engkau, mengangkat tangan, bertepuk tangan untuk meninggikan nama-Mu. Ini kesempatan yang luar biasa yang Tuhan masih izinkan, berarti Tuhan punya rencana dalam hidup kami. Tuhan masih punya maksud, Tuhan masih punya program, Tuhan masih punya tujuan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan buat setiap kepercayaan yang Tuhan masih berikan. Buat setiap kami, tua muda kecil besar sampai hari ini. Buat kepercayaan Tuhan masih berikan. Ajar kami untuk kami belajar untuk berterima kasih. Dan sadar bahwa kami orang-orang yang dipercaya dan Tuhan punya rancangan yang luar biasa dalam hidup kami. Sekali lagi, kami percaya bahwa Roh Kudus ada di tempat ini. Engkau bekerja sesuai apa mau-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Tolong agar berikan kami telinga yang baik untuk mendengarkan. Berikan kami tanah hati yang baik. Agar benih firman Tuhan dapat tertanam, tertabur, bertumbuh, berbuah baik dalam kehidupan kami. Sehingga buah yang dihasilkan menjadi berkat kemanapun kami pergi ya Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Tolong agar setiap apa yang keluar dari bibir mulut hamba berasal daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat tim Person Worship. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Silakan duduk. Ada damai, ada sukacita. Kasih senyum dulu di samping kiri kanan. Sudah lama tidak lihat Pak Max, baru hari ini lihat. Mungkin duduk di belakang. Haleluya. Terima kasih sekali lagi buat kepercayaan yang diberikan untuk saya berbagi hari ini. 736. Saya percaya setiap kita di tempat ini, saudara pernah punya rencana atau sedang punya rencana dalam hidup saudara. Waktu saudara datang gereja pun, saudara sudah mulai merencanakan setelah gereja mau makan di mana ya, gitu ya. Atau mau keluar sama siapa. Dalam hidup ini saudara pasti punya perencanaan. Saudara mungkin yang sudah berkeluarga, punya anak, saudara punya rencana anak mau sekolah di mana, kuliah di mana, biayanya berapa. Saudara punya rencana masing-masing dalam hidup saudara dan saya. Dan begitu pun Tuhan buat hidup saudara. Dia sudah punya rancangan jauh-jauh hari. Dia punya rencana yang luar biasa buat kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari. Dari jauh-jauh hari sebelumnya, sebelum kita buat rencana kita sendiri, Tuhan punya program yang luar biasa buat kehidupan kita. Tuhan punya rencana yang luar biasa sebelum kita buat rencana buat anak-anak kita.
Dia sudah buat rencana buat anak-anak kita. Bahkan Alkitab bilang anak cucumu tidak akan minta-minta. Itu rencana Tuhan buat hidup saudara. Ada amin. Kita boleh punya rencana, tapi hari ini yang saya mau bagikan buat setiap kita, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ada amin. Rencana manusia boleh gagal. Beberapa banyak kali, kalau mungkin saudara bisa bersaksi hari ini, ada beberapa orang yang berhasil hari ini dari rencana-rencana yang gagal mungkin. Ada beberapa puluh rencana yang gagal yang dia sudah rancangkan. Itu membuktikan bahwa rencana manusia itu terbatas. Ada amin. Rencana manusia itu bisa gagal. Ada amin. Karena apa bisa gagal? Karena saudara dan saya tidak sempurna. Kalau saudara dan saya tidak sempurna, berarti program kita, rencana kita pun tidak sempurna. Apapun yang kita sudah rencanakan, apapun yang kita sudah rancangkan bisa gagal. Tapi yang pasti, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Dalam hidup saudara, dalam pelayanan saudara, dalam pekerjaan saudara, tidak akan pernah gagal. Mungkin saudara bilang, nak setuju ayat kok kita lihat. Ya, mari kita baca sama-sama. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Saya ambil dari Ayub pasal 42 ayat 1 dan 2. Ini proses Ayub. Saudara tahu kisah mengenai Ayub? Ayub pasal 42 mulai ayat 1 dia bilang begini. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Bilang di kiri kanan Bapak Ibu, segala sesuatu. Supaya jangan ngantuk, saya sengaja supaya jangan ngantuk. Bilang di kiri kanan Bapak Ibu, segala sesuatu di samping kiri kanan. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sekali lagi, ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ini yang omong orang yang sedang alami musibah nih. Yang dia punya rencana semua gagal nih. Seperti cara pandangnya dia dalam momen saudara dan saya, mungkin di posisi Ayub, kita rasa bahwa ini rencana sedang gagal nih. Tidak ada yang berhasil nih. Tidak ada yang sukses nih. Tidak ada yang baik nih. Saudara tahu kisah Ayub. Tapi di momen ini Ayub bilang di ayat 2 dalam Ayub pasal 42, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saya mulai begini. Terkadang Tuhan menggagalkan rencana kita supaya rencananya tergenapi dalam hidup kita. Sekali lagi. Terkadang Tuhan menggagalkan rencana saudara dan saya, Bapak Ibu, semua kita yang ada di tempat ini, supaya rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Mazmur pasal 33 ayat 10 dia bilang begini dan 11. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Jangankan rencana kita secara personal, secara pribadi. Rencana bangsa-bangsa pun Tuhan gagalkan kalau tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Sekali lagi, kenapa harus sesuai rencana Tuhan? Rencana Tuhan yang sempurna. Kenapa dia sempurna? Karena tidak pernah miss sama sekali, tidak pernah gagal sama sekali. Makanya ayat 10, Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Ayat 11, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Jadi kalau rancangan Tuhan buat saudara mengenai berkat, ingat baik-baik, itu turun-temurun. Makanya ayat yang tadi saya katakan, dia memberkati anak cucu kita, bukan hanya saudara. Rancangan Tuhan adalah damai, sejahtera, sukacita, penjagaan, perlindungan, berkat Tuhan dalam hidup saudara. Dan itu bukan hanya untuk saudara. Ada amin? Turun-temurun. Amin. Saudara harus amin dong. Buat anak cucu, biasa ibu-ibu amin begitu kan. Karena ini turun-temurun. Kita bisa punya program buat anak kita. Kita bisa buat program buat mungkin cucu kita. Tapi ingat baik-baik. Tuhan sudah bilang jauh-jauh hari sebelum saudara dan saya punya anak. Sebelum kita nikah. Sebelum kita ada di dalam dunia ini. Dia sudah punya rancangan buat saudara dan saya. Dan rancangan Tuhan itu sempurna. Salah satu yang buat dia jadi sempurna selain dia tidak pernah gagal. Itu turun-temurun. Saudara bisa duduk dan renungkan sejenak. Kalau turun-temurun, apa yang kita harus khawatirkan? Ada amin? Saya baca ulang ayat 11. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun.
waktu Tuhan menggagalkan rencana kita atau rencana kita tidak berhasil, jangan takut. Karena ini saya baca dalam Roma pasal 28, hari ini saya baca banyak ayat. Ayat 8 ayat 28, pasal 8 ayat 28 bilang begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, saudara biasa baca ayat ini, dalam segala sesuatu. Saudara bandingkan dengan ayat sebelumnya tadi, ayat Ayub pasal 42 ayat 2. Dia, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dibandingkan dengan Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam apa? Segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah tidak pernah gagal. Karena Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Dalam kegagalan kita, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam perencanaan kita yang tidak sesuai rencana, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam masalah yang kita hadapi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam pergumulan doa yang belum dijawab, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam sepertinya masalah belum selesai, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang percaya. Ada amin? Artinya tidak akan pernah gagal, karena dalam setiap kegagalan kita, Allah turut bekerja dalam segala kegagalan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya. Dalam ketidakpastian, Allah turut bekerja dalam ketidakpastian untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya. Artinya harusnya tidak pernah ada kegagalan dalam hidup kita. Karena waktu kegagalan dalam hidup kita, itu adalah rencana Tuhan dalam hidup saudara. Untuk kasih masuk rencananya dalam hidup saudara. Tuhan tidak pernah gagal merancangkan hidup saudara. Dia ciptakan saudara serupa, segambar dengan Dia. Dan Dia tidak pernah gagal. Mungkin ada beberapa orang bersaksi, saya gagal dalam hidup saudara. Saya gagal dalam hidup saya. Saya punya masalah, saya punya tantangan, saya punya cobaan. Ingat baik-baik, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang percaya. Dia tetap bekerja untuk mendatangkan hal yang baik dalam hidup setiap kita. Jadi artinya kita tidak perlu khawatir karena kalau disertai sampai sekarang, Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Dia menyertai hidup saudara sampai detik hari ini. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun dalam hidup kita. Saya masuk pelan-pelan. Bagaimana supaya rencana kita berhasil? Saya mulai dengan ini. Amsal pasal 16 ayat 3. Sederhana. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah rencanamu. Sekali lagi, Amsal pasal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah rencanamu. Saudara dapat sesuatu? Iman tanpa perbuatan mati. Iman tanpa tindakan mati. Dan dalam Amsal pasal 16 dia bilang begini, serahkanlah apa? Perbuatanmu. Perbuatan dari apa? Perencanaanmu. Jadi waktu saya merencanakan sesuatu, kemudian saya berbuat sesuatu dari apa yang saya rencanakan, itu tindakan iman namanya. Saya boleh berencana bahwa, saudara mungkin rencana, saudara harus sukses 5 tahun ke depan, ada tindakan yang kita harus lakukan. Bangun pagi, giat kerja, giat berdoa, giat baca Alkitab untuk minimal. Saudara punya target, mau sukses, mau berhasil dalam pelayanan, 5 tahun, 10 tahun ke depan, ada tindakan iman yang harus kita lakukan. Dan di dalam Amsal pasal 16 dia bilang, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Serahkan apa yang kita sudah kerjakan, dan kerjakan apa yang kita sudah serahkan. Iman itu penting, tapi iman tanpa perbuatan itu tidak menjadi penting. Kita boleh punya perencanaan. Kalau saya bisa bilang, iman itu seperti perencanaan kita. Tindakan atau perbuatan daripada iman adalah reaksi daripada kehidupan kita untuk mewujudkan iman itu. Jadi, serahkan perbuatanmu berdasarkan iman di dalam rencanamu kepada Dia. Maka Dia yang akan memastikan segala sesuatu terlaksana dengan baik. Saya omong beberapa banyak kali di jemaat kita.
di semua pengerjaan, waktu kita mulai rintis gereja, saya bilang begini, kalau mau punya 1000 jemaat, layanilah seperti saudara punya 1000 jemaat. Kalau saudara mau punya 2000 jemaat, berkhotbahlah seperti ada 2000 jemaat di sini. Itu tindakan iman yang tadi Amsal katakan. Serahkanlah perbuatanmu dari perencanaanmu. Serahkanlah perbuatanmu dari imanmu. Saya bilang ulang-ulang di tim Praise and Worship. Kalau engkau mau pimpin pujian dan engkau berharap ada 1000 orang di tempat ini, melayani, nyanyi, persiapkanlah seperti ada 20.000 orang, 10.000 orang di tempat ini. Saudara tahu ya, kita manusia ini kadang melayani, oh kalau sedikit orang ya, sudah kakak mengalir sasu. Sudah kok ini hanya doa puasa saja, main sagitar juga. Ini bukan tindakan bukan menyerahkan perbuatan kita kepada Tuhan. Layanilah seperti ada 1000 orang, layanilah seperti ada 2000 orang, main musiklah seperti ada 2000 orang, walaupun yang duduk hanya 10 orang. Itu perbuatan yang harus kita serahkan kepada Tuhan. Waktu saudara serahkan perbuatan kita kepada Tuhan, percayalah rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam pelayanan saudara, rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam usaha saudara, bisnis saudara. Yang Dia mau dari saudara dan saya, serahkan perbuatan kita. Pertanyaannya adalah, apakah perbuatan kita sudah baik? Yang harus kita serahkan, apakah perbuatan kita sesuai dengan rencana kita, apakah perbuatan kita sesuai dengan iman kita. Serahkanlah. Dulu waktu kita masih rintis gereja, kita pindah 3 kali tempat. Kita berusaha untuk berikan yang terbaik. Selama 3 tahun kita ada di tempat yang lama, di Beer and Barrel. Setiap minggu kita harus angkat barang, panggung, lampu, harus bawa truk. Saudara tahu pergi hanya untuk atur barang, kemudian kebaktian hanya 2 jam. Hanya untuk 2 jam saja. Setiap minggu selama 3 tahun. Kemudian ada beberapa orang bilang begini, kakak dong sudah bawa alat musik biasa, saya tak usah bawa panggung, tak usah bawa lampu. Gitar, saya ke pelayanan sudah. Tapi saya bilang dia begini, tidak. Kita mau lakukan yang terbaik bukan untuk kita, untuk Tuhan. Kalau kita hanya harus ibadah hanya 2 jam, kita harus bersusah payah bawa trek, angkat panggung, bawa lampu, atur hanya untuk 2 jam, kemudian bawa kembali lagi setiap minggu. Untuk 1 jiwa dimenangkan saja, itu lebih dari cukup. Saudara tahu, ini yang maksud kita serahkan perbuatan kita. Kita capek, kita buang waktu mungkin, tapi ini yang kita harus serahkan kepada Tuhan. Kalau saudara mau menangkan jiwa minimal 1 pun, serahkan perbuatan kita kepada Tuhan. Serahkan pelayanan kita kepada Tuhan. Serahkan usaha kita kepada Tuhan. Serahkan bisnis kita kepada Tuhan. Nah, berapa banyak dalam hidup kita, waktu kita sudah buat rencana, kita rasa rencana kita yang terbaik. Tuhan, tunggu dulu ya. Kalau gagal, baru saya datang di Tuhan. Berapa banyak kali kita ada dalam posisi seperti ini. Tuhan, kalau beta sudah napas setengah-setengah, baru beta datang di Tuhan. Nah, Tuhan sudah kasih tahu dari awal, kalau mau sukses, kalau mau berhasil dalam setiap rencana kita, simple, sederhana, serahkan perbuatan kita kepada Tuhan. Dari setiap rencana kita, dari setiap iman kita. Persiapan adalah tindakan dari iman kita. Iman kita tempat di mana kita harus melakukan tindakan iman kita harus melakukan lewat setiap persiapan. Saya kasih contoh beberapa banyak kali mungkin saya bicara di tempat ini. Kita sudah persiapan untuk hari Minggu itu sudah 1 minggu sebelumnya. Karena kita percaya bahwa persiapan adalah action daripada iman itu sendiri. Tindakan daripada iman itu sendiri. Saudara mau Roh Kudus kerja hari Minggu, kita harus persiapkan sebelumnya. Makanya saudara tahu, sebelum Roh Kudus turun, Yesus bilang, tunggu di Yerusalem, berarti persiapan dong. Tunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus turun atas engkau, baru engkau boleh keluar pelayanan. Saudara bisa bayangkan kalau mereka tidak tunggu di Yerusalem, mereka langsung keluar pelayanan. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Di sini mau menunjukkan bahwa persiapan itu penting. Persiapan sebelum hari Minggu, persiapan sebelum pelayanan itu penting. Di hari Roh Kudus mau kerja bagaimana, terserah Roh Kudus. Ada amin? Tapi persiapan penting. Nah, kita ini dulu yang biasa, kita dulu ini bahasa yang biasa kita pakai untuk membela. Kita punya hidup, kita punya
kebenaran kitanya. Biasa ada di tim PW, dulu saya di tim Present Worship, saudara, main drum. Dulu kalau kita malas latihan itu, biasa yang kita bilang begini, sudah kakak, nanti minggu mengalir sah. Saudara bisa aplikasikan, kalau bayangkan kalau Yesus bilang tunggu di Yerusalem, kemudian mereka tidak tunggu di Yerusalem, mereka tidak persiapkan segala sesuatu di Yerusalem, mereka tidak duduk doa di Yerusalem, mereka tidak tunggu Roh Kudus di Yerusalem, mereka tidak mempersiapkan segala sesuatu di Yerusalem. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Ceritanya mungkin berbeda. Makanya persiapan itu penting. Bapa pun sudah mempersiapkan segala sesuatu sebelum Yesus turun ke dunia. Sudah dinubuatkan jauh-jauh hari, itu bukti bahwa Tuhan, saudara dan saya, Tuhan yang suka akan persiapan. Nanti Yesus mau improve di hari H, terserah Yesus. Nanti Roh Kudus mau improve di hari H, terserah Roh Kudus. Tugas saudara dan saya, persiapkan segala sesuatu dengan baik. Itu bukti bahwa kita percaya akan ada sesuatu yang terjadi di hari Minggu. Akan ada sesuatu yang terjadi di pelayanan kita. Karena apa yang kita persiapkan? Persiapan adalah bukti bahwa itu sebagai tindakan iman kita. Ada amin. Salah satu bukti dari persiapan yang baik adalah pelayanan yang baik. Satu kali kita bawa pengkhotbah dari luar, karena dia sudah datang berkhotbah, kita melayani dia, bawa di tempat makan, ajak dia makan. Pergi di sebuah tempat makan. Kemudian kita sudah pesan, tunggu lumayan lama, kemudian saya sopan, saya tanya di pelayannya, kakak, makanan sudah kok? Saudara perhatikan baik-baik, persiapan itu bicara mengenai pelayanan kita. Waktu saya tanya mengenai masih lama kok kakak makanan, karena kita bawa pembicara dari luar, sudah tunggu lumayan lama. Saudara tahu apa yang dia jawab? Kakak cek di dapur saya sendiri. Kakak cek saya di dapur sendiri. Saya selalu bilang begini, segala sesuatu harus keluar dari gereja. Mereka punya pekerjaan baik di kantor, harus mulai dari pekerjaan baik di gereja. Mereka punya kampus baik, harus mulai dari dalam gereja. Mereka punya bisnis baik, harus mulai dari dalam gereja. Mereka punya etika baik, harus mulai dari dalam gereja. Mereka punya gaya hidup baik, harus mulai dari dalam gereja. Supaya waktu mereka di luar, orang akan lihat sesuatu yang berbeda dalam kehidupan mereka. Dan itu jadi kesaksian. Waktu dia bilang kakak lihat sendiri di dapur, saudara bisa bayangkan? Mau seenak apapun makanannya, kalau pelayanan tidak baik, saudara sudah mulai tidak ada damai dari mulai pelayanan di situ. Di gereja kita ada yang namanya host. Host itu mungkin yang saudara tahu, penerima tamu di depan. Kami bilang penerima tamu atau host itu adalah wajah gereja. Di mana waktu orang datang pertama kali yang mereka lihat adalah penerima tamu. Mereka yang melayani di depan. Dan kalau dia tidak mempersiapkan sebaik mungkin, tidak persiapkan senyuman yang terbaik, tidak persiapkan shalom yang terbaik, orang belum masuk dengar firman, damai sudahi. Makanya kita selalu tempatkan orang sebagai penerima tamu yang suka senyum. Itu bukti persiapan. Kalau dia muka karam-karam, kita tidak akan tempatkan di penerima betul tidak? Soalnya mama, tapi beta mau melayani di host. Beta terpanggil untuk melayani. Saudara kalau terpanggil untuk melayani, minimal senyum kalau mau di host. Karena host atau penerima tamu itu wajah pertama gereja yang orang lihat. Dia masuk, saudara karam. Pendeta bala ngomong, dia subinci pendeta. Ini pendeta. Pantas kok dia penerima tamu udah mulai begini. Dia belum mulai khotbah. Baik kok dia duduk tetap di dalam gereja. Kalau dia pulang, satu jiwa hilang. Karena kita tidak senyum. Selesai. Baru kita doa, puasa, tikam, lutut tiap Jumat. Bapa Kristus kirim jiwa-jiwa di datang gereja. Hanya kau ini senyum, sesone bisa.
Ada amin. Kasih senyum di samping kiri kanan dulu. Yang berikut, apa yang harus diserahkan? Mazmur pasal 37 ayat 5. Tadi yang pertama, perbuatan kita harus diserahkan. Yang kedua, Mazmur pasal 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Hidup saudara dan saya harus diserahkan sebelum rencana saudara dijalankan oleh Tuhan. Berapa banyak kita mau diberkati tapi hidup kita tidak mau diserahkan. Berapa banyak kita mau usaha kita berhasil tapi hidup kita tidak mau diserahkan. Kita mau ambil berkatnya Tuhan tapi tidak mau beri hidupnya kita, begitu. Makanya banyak kali perencanaan kita gagal karena kita berharap sesuatu yang besar daripada Tuhan, tapi kita tidak mau memberi hidup kita kepada Tuhan. Saya mau bilang begini, saudara lebih penting dari berkat, saudara lebih penting dari kesembuhan, saudara lebih penting dari jawaban doa, saudara lebih penting dari pekerjaan yang saudara punya, saudara lebih penting dari kedudukan yang saudara punya, saudara lebih penting, saudara segalanya bagi Tuhan. Makanya dia mati bukan untuk kesembuhan terjadi saja, dia mati untuk saudara, karena saudara yang terpenting. Ada amin. Bukan nanti dapat pekerjaan yang terpenting, bukan. Saudara yang terpenting. Waktu dalam pergumulan saudara, dalam doa saudara, banyak kali Tuhan tidak jawab doa saudara, banyak kali perencanaan kita tidak terjadi karena permasalahannya cuma satu. Banyak kali kita fokus kepada masalah dan kita tidak fokus bahwa yang terpenting ini kita. Kenapa masalah masih ada? Tuhan mau bentuk kita. Tapi berapa banyak kita berusaha untuk cepat-cepat keluar dari masalah. Padahal sebenarnya masalah Tuhan bisa selesai. Makanya bangsa Israel, dia bawa berputar puluhan tahun. Sebenarnya sangat dekat untuk sampai kepada tanah perjanjian. Tanah perjanjian penting? Bukan, bangsa Israel yang terpenting. Bukan tanah perjanjian yang terpenting, bangsa Israelnya. Karena Yesus datang, mati, berkorban, darahnya dicurahkan bagi saudara dan saya. Makanya kita perlu serahkan hidup kita. Tuhan tidak akan bertindak dalam hidup kita kalau kita tidak serahkan hidup kita. Menyerahkan diri artinya membiarkan Tuhan mengambil alih penuh hidup kita. Menyerahkan hidup. Supaya kita bergantung dan berharap kepada Dia. Kenapa kita harus menyerahkan diri? Karena Tuhan tidak suka paksa orang. Untuk mencintai dan mengasihi Tuhan, Dia tidak paksa saudara. Makanya ada free will dalam saudara. Karena Tuhan tidak mau buat kita seperti robot untuk Dia paksa kita untuk mengasihi Dia. Dia paksa kita untuk menyerahkan hidup kita. Wahyu pasal 3 ayat 20 dia bilang begini, lihat, aku berdiri di muka pintu dan Tuhan tidak pernah dobrak pintu. Sebelum Dia masuk hidup saudara, Dia ketuk. Kalau ada orang di sana, buka untuk serahkan hidup. Tuhan tidak pernah paksa. Ada amin. Di gereja kita sampai hari ini ada beberapa orang yang beda agama masih gereja sampai hari ini. Ada 4 atau 5 orang yang dari Islam masih bergereja di tempat kami. Kami tidak pernah paksa mereka untuk datang. Saudara tahu salah satu mereka masuk karena penerima tamu kami yang di depan jalan. Bataria di jalan. Selamat hari Minggu, welcome home. Mereka masuk karena host atau penerima tamu di depan. Dan mereka sudah sekitar 1 tahun lebih mungkin ada di tempat kita. Ada 2 yang yang dari yang datang di Indonesia di Kupang, apalah dia bilang? Imigran. Ada 2 orang. Kemudian ada 1 lagi itu dari Surabaya atau dari Jakarta. Mereka masih aktif sampai hari ini. Dan kita tidak pernah paksa mereka untuk terima Kristus. Kita tidak pernah paksa mereka untuk dibaptis. Kita tidak pernah paksa, tapi saudara tahu, kita mengikuti setiap proses mereka. Mereka mulai kenal Kristus, mereka mulai angkat tangan waktu memuji Tuhan. Tidak ada yang paksa mereka untuk angkat tangan. Mereka mulai menyembah Tuhan, mereka mulai kasih keluar kata-kata bilang Tuhan Yesus baik. Tidak ada yang paksa mereka. Karena mengenai menyerahkan hidup, Tuhan ketok pintu. Makanya ulang-ulang saya bilang, tugas kita nih beritakan firman.
menyaksikan tentang kasih dan anugerah Tuhan. Mengenai orang berubah, itu tugas Tuhan Yesus Kristus. Tugas Roh Kudus untuk masuk dan mengubahkan setiap kita. Dan kami terus berdoa untuk biar mereka tetap alami Tuhan, mereka tetap terima Tuhan, mereka tetap setia kepada Tuhan, mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Sampai hari ini. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Tidak ada unsur paksaan. Dia berharap pintu dibuka dari dalam, bukan dari luar. Jadi yang penting kita harus serahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang berikut lagi, saya cepat. Apa yang harus diserahkan? 1 Petrus pasal 5 ayat 7 dia bilang begini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Kenapa di ayat ini tidak bilang begini? Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia melindungi kamu. Atau ia menaungi kamu. Dia bilang begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Kan ini yang paling kita khawatirkan. Terpelihara atau tidak? Ada makan atau tidak? Ada minum atau tidak? Usaha berhasil atau tidak? Anak-anak bagaimana? Cucu nanti bagaimana? Sekolah mereka bagaimana? Ini kekhawatiran. Jadi makanya dia bilang serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Yang memelihara kita itu Tuhan. Ada amin. Yang memelihara kita itu Tuhan. Bukan pekerjaan kita yang memelihara kita. Ada amin. Agak susah. Bukan toko kita yang memelihara kita. Ada amin. Bukan bisnis kita yang memelihara kita. Ada amin? Makanya kemarin saya ikut dari salah satu kantor, saya bilang, bukan gaji yang menghidupi kita. Tuhan yang menghidupi kita. Saudara percaya atau tidak? Saudara bisa bayangkan kita punya bisnis. Kalau Tuhan tidak memelihara bisnis saudara, apa yang kita dapat? Tidak ada. Makanya selalu tentang Tuhan. Kalau saya punya toko besar, kalau Tuhan tidak memelihara toko saya, kira-kira kita diberkati? Tidak. Kembali lagi, semua karena Tuhan. Apa pekerjaan saya yang memelihara saya? Kalau Tuhan tidak berkati pekerjaan kita, saya tahu bahwa pekerjaan saudara tidak akan memelihara saudara. Kembali lagi, Tuhan. Seperti saya suka, jadi sebagus apapun pekerjaan atau usaha kita, kalau Tuhan tidak berkati, selesai. Saya suka kata hamba Tuhan. Saya ingin bawa kita berlahan-lahan untuk kita mengerti bahwa semua karena Tuhan. Saudara berhasil, saudara sukses, karena kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Termasuk kita nih, hamba-hamba Tuhan. Banyak kali kita senang dipanggil hamba Tuhan, tapi kita lupa meaning daripada hamba Tuhan, makna atau nilai daripada hamba Tuhan. Saudara masih ingat waktu Yesus datang dan dia bilang begini, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Berapa banyak kita baca ayat ini, tapi kita tidak duduk dan renungkan baik-baik. Dia Tuhan, dia Allah, dia juru selamat satu-satunya. Datang ke dunia, meninggalkan semua di sana. Sebagai seorang manusia, kemudian tidak cukup sampai di situ. Dia bilang, aku datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Saudara dapat sesuatu waktu saudara renungkan? Kalau saudara baca di Alkitab, satu orang saja yang punya tugas melayani, namanya budak. Namanya hamba. Pelan-pelan ya saudara.
Dan Yesus datang, dia bilang, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kalau saya bisa kasih omong lurus saja begini, aku datang untuk jadi budak, aku datang untuk jadi hamba, hanya untuk engkau manusia. Itu makna hamba. Tugas daripada hamba cuman satu, melayani. Salah satu tanggung jawab daripada hamba di dalam perjanjian lama atau dalam Alkitab, mereka ada punya kain yang mereka ikatkan di samping pinggang mereka. Yang harus selalu mereka ikatkan. Tujuannya adalah satu saat Tuhan mereka pulang, dia harus berlutut dan basuh kaki tuannya, bersihkan kaki tuannya, kemudian bersihkan tangan tuannya. Itu tugas daripada hamba. Dan Yesus waktu datang, dia bilang, aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani. Itu hamba, budak. Setahu saja, selama saya baca Alkitab, budak itu dibeli satu kali saja. Tidak ada gaji bulanan. Makanya kalau orang mau panggil kita hamba Tuhan, pikir baik-baik. Tugas kita sudah melayani kah? Kita ini untung ada di zaman anugerah kita nih, para hamba Tuhan. Untung ada di zaman anugerah. Zaman dulu tidak ada hamba pakai tidak ada hamba pakai jas. Tugasnya melayani Tuhan. Cuman itu, tunggu Tuhan pulang dan layani Tuhan. Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kalau kita semua yang ada di tempat ini adalah hamba-hamba Tuhan. Tadi saya sudah bilang, jangan khawatir, kita hidup bukan dari pekerjaan, kita hidup bukan dari pelayanan juga. Kita hidup karena Tuhan yang beri kita hidup. Ada amin. Tugas saudara dan saya apa? Melayani. Saudara tahu hamba-hamba akhir ini pakai jas lagi, mau dilayani. Hamba-hamba akhir-akhir ini tidak mau bersikap sebagai hamba, tapi mau ambil berkat Tuhan. Kita ini hamba Tuhan. Saya Bapak selalu ajar kita dari kita masih kecil. Ingat kalau pergi khotbah, orang kasih tidak kasih, tidak usah buat muka kasihan kasih. Karena kita bisa hidup, Tuhan bisa buka pintu berkat dari mana saja. Ada amin. Hamba-hamba sekarang kasih harga. Saya agak bingung, ini hamba atau Tuhan? Saya mau bilang, saudara dan saya ini berharga. Yes, ditebus oleh darah Kristus. Yes, artinya kita tidak bisa dikasih harga. Ada amin. Siapa yang bisa bayar darah Kristus? Tidak ada yang bisa bayar. Injil ini fare dikasih buat saudara. Kalau bagi Injil, jangan minta bayaran. Ada amin. Pak Pendeta, kan ada Alkitab tulis. Hamba-hamba Tuhan hidup dari situ. Yes, hamba Tuhan hidup dari situ. Tapi tidak kasih harga dari situ. Pak, kalau mau undang beta 5 juta ya. Tidak, saya tidak pilih. Wow. Injil fare. Saudara hidup fare. Tuhan kasih nafas pare, Tuhan kasih kesehatan pare, Tuhan kasih hikmat pare. Kita kasih harga buat sesuatu yang kita dapat gampang. Terus kita sebut hamba Tuhan saya. Hamba Tuhan, tugas kita satu, melayani. Mau dikasih, tidak dikasih, melayani. Mau dihargai, tidak dihargai, melayani. Mau dibuat apapun, melayani. Kan bukti kalau kita terima berarti kita khawatir kan? Terima tidak ya? Terima tidak.
hamba itu tugasnya berlutut, ikat kain pembasuh di pinggang kita, kemudian basuh kaki Tuhan. Setiap kali Tuhan pulang. Saudara tahu cara basuh bagaimana? Tuhan, bukan karena saya. Ingat selalu, Tuhan bukan karena saya, bukan beta, bukan aku. Tapi karena Tuhan, saya berhasil, saya sukses, saya diberkati, saya masih punya nafas, saya masih punya kesehatan. Karena Tuhan, bukan karena saya, bukan karena pekerjaan saya, bukan karena pelayanan saya, bukan karena status saya. Tuhan saja semata. Nanti susah, ya itu urusan ke belakang. Cukup urusan ke belakang. Karena Tuhan bilang dia akan berkati saudara turun temurun. Anak cucumu bukan hanya kita saja. Dari mana terserah Tuhan. Minimal mengucap syukur. Zaman sekarang kita hamba sudah bisa pakai jas. Jas lah ada 10 pasang. Kan mengucap syukur, datang orang masih bisa kasih Coca-Cola, masih bisa kasih air putih. Mengucap syukur, kasih pisang bakar, pisang goreng, jagung bakar. Mengucap syukur. Saya selesai, jam 8:18. Makanya saya suka ayat yang bilang begini. Cari dahulu kerajaan Allah, maka sekaliannya ditambahkan. Itu ayat luar biasa, saudara. Mungkin karena kita sering baca, kita rasa biasa-biasa. Beberapa kali saya khotbah, saya kasih perumpamaan ini. Kita yang kerja, ini waktu lamar pertama kerja, kita cari bonus atau cari gaji? Gaji kan? Waktu saudara kerja? Waktu saudara lamar kerja, wih gaji besar di sini. Saudara tidak omong bilang, wih bonus besar di sini. Tidak, kita ngomong, wih gaji besar di sini. Kemudian saudara lamar kerja. Kalau saya bisa kasih perumpamaan, gaji itu adalah kerajaan surga. Bonus itu sekaliannya. Makanya dalam hidup kita banyak kali kita salah fokus. Cari bonusnya, cari persembahan kasihnya, cari bayarannya. Saudara tahu, kita bisa hidup tanpa semua itu. Cari dahulu kerajaan Allah, sekalian ditambahkan. Tapi berapa banyak kita dalam hidup kita, kita fokus bonus. Sekaliannya ketimbang kerajaannya. Makanya saya pernah kasih perumpamaan. Saudara beli motor, bonus payung. Beli mobil, bonus. Saudara beli motor, bonus helm ya. Atau jaket. Saudara beli mobil, bonus payung. Tapi berapa banyak dalam hidup kita? Kita pergi di dealer motor, kakak bisa beli jaket kok. Dealer motor, saudara beli motor. Jaket bonus. Saya tidak pernah ada lihat orang beli motor kemudian dapat jaket, kemudian dia kasih kembali motor. Kakak ini motor buat kakak saya, beta hanya cari jaket saya. Ini fly. Tapi percaya atau tidak, terkadang dalam hidup kita sama seperti ini. Cari bonusnya, cari payungnya, cari jaketnya, cari helmnya. Saudara bayar harga, kerja setengah mati hanya untuk dapat payung, kerja setengah mati hanya untuk dapat helm, kerja setengah mati hanya untuk dapat jaket. Padahal Tuhan bilang cari dahulu kerajaan Allah dan sekaliannya bonusnya ditambahkan buat saudara. Makanya seringkali dalam kerja kita capek kakak. Capek Bapak Pendeta kerja setengah mati, dapat begini. Karena apa? Fokusnya di bonus. Saudara tahu dalam pekerjaan orang yang dapat bonus itu, orang yang kerjanya baik. Kita sudah melayani baik. Kita sudah berikan yang terbaik bagi Tuhan. Serahkan kekhawatiranmu. Karena waktu saudara khawatir, kita akan bertindak tidak sesuai iman kita. Kita akan bertindak sesuai dengan kekhawatiran kita. Saya sudah selesai. Mari kita bangkit berdiri. Mazmur pasal 55 ayat 22 dibilang begini. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Maka Ia Tuhan akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah.
Setiap kita pasti butuh uang, tidak ada termasuk saya. Setiap kita butuh pekerjaan. Tapi saya hanya ingin sedikit menyadarkan kita bahwa terkadang kita terlalu fokus kepada itu dan kita lupa mengucap syukur dengan apa yang Tuhan sudah kasih. Termasuk saya, berapa banyak kita khawatir tentang hidup kita. Tapi waktu siapkan ini saya bilang, Tuhan, saya ingin mau belajar terus untuk serahkan khawatir saya kepada Tuhan. Walaupun terkadang susah saudara, pada fakta dan kenyataannya kita butuh sesuatu. Tapi beberapa minggu yang lalu saya bicara di gereja mengenai waktu Tuhan itu yang paling tepat dan paling indah. Jadi kalau sekarang belum indah, berarti belum waktu Tuhan. Kalau saudara belum dapat pekerjaan yang indah, berarti belum waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan pasti indah. Kalau saudara belum dapat jodoh yang indah, berarti bukan waktu Tuhan. Karena dari Tuhan itu yang terindah. Kalau saudara punya bisnis usaha belum indah, berarti belum waktu Tuhan. Karena dari Tuhan pasti yang terindah. Sulit, yes, pasti kita alami kesulitan, kesusahan, apalagi dalam musim-musim seperti ini. Tapi apakah itu mengurangi percaya kita kepada Tuhan bahwa Tuhan, kami percaya dengan iman kami, Engkau pasti mencukupkan kami. Engkau pasti memberkati anak-anak kami. Engkau pasti memberkati pelayanan kami karena ini bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Saya masih hidup, masih bernafas, masih sehat. Terima kasih Tuhan, itu lebih daripada cukup. Karena saya tahu Engkau tidak pernah meninggalkan saya sedetik pun. Saya punya pekerjaan baik karena Tuhan. Saya punya gaji baik karena Tuhan. Saya punya keluarga baik karena Tuhan. Saya punya pelayanan luar biasa karena Tuhan. Terima kasih. Bilang kepada Tuhan, terima kasih buat segala sesuatu. Dan saya mau serahkan hidup saya, perbuatan saya, kekhawatiran saya hari ini untuk Tuhan. Karena saya percaya Dia Allah, Dia Tuhan, rencananya yang paling sempurna dalam hidup saya. Dia tidak pernah gagal buat saya, Dia tidak pernah gagal buat anak-anak saya, Dia tidak pernah gagal buat cucu-cucu saya, Dia tidak pernah gagal dalam pekerjaan saya, Dia tidak pernah gagal dalam pelayanan saya. Dia Allah yang sempurna, yang rencangannya tidak pernah gagal, dan Dia selalu menyertai hidup kita. Karena Dia Immanuel, Allah yang menyertai dan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu, Bapa di surga, Engkau memberkati setiap kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati pelayanan kita, memberkati usaha kita, memberkati keluarga kita, memberkati hubungan kita, memberkati segala sesuatu yang kami kerjakan. Ajar kami agar kami punya kekuatan untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Engkau. Karena kami tahu kami hidup sebagaimana kami hidup hari ini karena Engkau. Pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, pelayanan kami, anak-anak kami, istri kami, cucu-cucu kami, rumah tangga kami serahkan kepada Engkau. Karena kami tahu Engkau Allah yang sempurna dalam setiap kehidupan kami. Engkau akan buat segala sesuatu tepat dan indah pada waktunya. Dan hamba berdoa biar kebenaran firman Tuhan masuk, tinggal, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami. Engkau menyertai setiap kami, beri kami kekuatan baru, beri kami pengharapan baru, beri kami iman yang kuat di dalam Engkau, agar kami terus bergantung, berharap penuh kepada Engkau. Walaupun kami punya masalah, tantangan, cobaan, rintangan, tapi kami tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu kami ambil keputusan pagi hari ini, kami mau tetap percaya kepada Engkau dalam masalah kami tetap percaya dalam tantangan, kami tetap percaya dalam kekurangan, kami tetap percaya dalam kelebihan, kami tetap percaya bahwa Engkau Tuhan Allah yang menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Yang diberkati Tuhan pagi ini, mari berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali.
Jemaat yang diberkati Tuhan, saatnya kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Kepada yang melayani saya silahkan. Mari kami berdoa. Segala puji syukur limpah terima kasih kami naikkan padamu Bapa di surga. Kalau Engkau boleh membawa kami datang dalam rumah ini untuk kami naikkan pujian penyembahan kami. Dan terlebih lagi kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala yang Kau buat dalam hidup kami. Pada saat ini kami akan bawa persembahan. Engkau memberkati persembahan kami. Biarlah kami memberi dengan hati yang penuh ucapan syukur untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa sambil mengucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, sambil memberi bisa mendengar beberapa pemberitahuan. Pertama, tanggal 29, 30, 31 Oktober konferensi misi kita, dan harap semua kita bisa menghadirinya. Pembicara kita adalah pembicara tamu yang akan menyampaikan tentang misi yang adalah tanggung jawab kita. Perlu juga kita ketahui bahwa tanggal 14 yang lalu yang ada 220-an orang dari OMOVA yang datang kebaktian di sini. Minggu yang lalu saya dengan Ibu Gembala dengan beberapa orang pergi ke OMOVA. Dan ternyata mereka itu sudah hampir 4 bulan keluar dari gereja Gemit. Dan waktu kami tiba, mereka semua buat pernyataan untuk gabung ke dalam gereja Gesya Perjanjian Baru. 1.000 orang lebih mereka tanda tangan semua. Dan itu sudah dikirim ke Sinode Gemit dan dikirim kepada kita. Jadi hari Kamis ini saya akan pergi resmikan untuk memasang pelang gereja Gesya di situ. Mereka sementara bergereja 3 hari lalu kami beli 6 lembar terpal kirim ke mereka untuk bikin tenda mereka beribadah karena mereka tidak bisa lagi beribadah di gereja yang mereka bangun. Ya, saudara bantu doa supaya kita bisa meluangkan waktu dan uang kita untuk bisa membangun bagi mereka gereja. Tadi malam mereka kirim kasih saya gambar, mereka sudah bikin tenda, lalu mereka sewa kursi untuk berbakti ini pagi. Jadi saya bilang selama menggunakan kursi berapa banyak, sekian banyak. Saya bilang itu kursi dari mana? Sewa. Saya bilang oke, nanti gereja kami di Kupang yang bayar setiap minggu sewa kursinya untuk begitu banyak orang. Jadi Bapak Ibu, kita punya hidup ini, mari kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Uang kita juga pakai untuk memuliakan Tuhan. Kita tidak berbangga karena ada 1.000 orang gabung ke kita. Tapi kita bersedih karena
Mereka seperti domba yang diusir keluar lalu tidak dibawa ke padang rumput. Itu yang membuat kita gereja Gesja harus menggembalakan mereka atau menuntun mereka bersama pendetanya. Mereka menyatakan gabung. Jadi kalau hari Kamis Bapak Ibu ada yang mau ikut silakan dengan mobil sendiri ya. Pergi. Saya berangkat dari sini kira-kira jam 8 pagi. Yaitu lewat hutan lindung Camplong, lalu ada jalan masuk ke kanan sekitar 20 kilometer. Jalannya aspal tapi ada lubang-lubang, jadi jalannya pelan-pelan. Dan saya harap kita semua menyambut mereka dengan damai sejahtera dan bersedia berkorban untuk mereka bisa punya tempat ibadah yang baik. Apa Bapak Ibu mau mendukungnya? Ada amin? Berikan dulu sanjungan begitu. Ada yang baru pertama kali datang dalam kebaktian ini, bila ada tolong angkat tangan yang baru pertama kali. Baik. Boleh berdiri sebentar, silakan. Nanti kasih tahu nama dan alamat ya. Iya, nama? Nama saya Surya. Surya. Surya, ya. Tinggal di mana? Tinggal di Surya? Jalan Pemuda. Di Jalan Pemuda. Selamat datang Surya. Terima kasih. Berkati. Tuhan berkati. Silakan duduk. Iya, silakan. Beta minta maaf, ini adik saya dari kampung, jadi ini beta yang mewakili. Coba buka maskernya supaya omong jelas sedikit. Tidak dengar. Bagaimana? Yang Namanya Juliana Agustina Johau, tinggal di rumah di Labat. Oh, selamat datang Mama. Tuhan berkati, silakan duduk. Masih ada lagi? Oh, di belakang. Salam, jemaat Tuhan, Gesja. Nama saya Effendi. Pertama kali saya di sini. Effendi Awo, tinggalnya di Labat. Tinggal di mana? Labat. Effendi, selamat datang. Tuhan Terima berkati. Iya, silakan duduk. Masih ada lagi? Ya. Baik. Bagi ketiga kekasih yang baru pertama kali datang, jangan merasa asing di sini ya. Kita bersaudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Alamat kita, tempat kita berbeda, marga kita berbeda, tapi karena Tuhan Yesus, kita bersaudara dalam Tuhan Yesus. Kalau diberikan kartu tamu, isi dengan baik dan segera kembalikan kepada kami. Usai kebaktian ini kami ingin mendoakan saudara-saudara, jadi bisa nanti datang di depan, kita doakan saudara-saudara. Lalu sebentar ada yang berhari ulang tahun, boleh di sebelah kanan kalau mau didoakan di depan. And we must say thanks to whole brother in United States, in Europe and Middle East, and in Australia, New Guinea, Africa, where this morning you join us in the Sunday service. We hope you get blessing. Them this morning by Pastor Gerard Adu, casting your work and your thought to the Lord. And the Lord can help you. And we hope you pray for us in AG, New Covenant AG in Jalan Jenderal Soeharto 25, in order we become multiply in members and in spiritual. Thank you for your praying, and we always pray for you.
and you always be blessing. Kami menyapa saudara-saudara kami yang mengikuti secara online kebaktian ini di seluruh dunia. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan tema yang sudah disampaikan. Serahkanlah hidupmu, kekhawatiranmu kepada Tuhan, dan Dia yang peduli akan engkau, oleh Pendeta Gerard Adu. Mari kita sekalian bangkit berdiri. Kita nyanyi Priestly Blessing. Para tamu kami akan berdiri di sini. Host tolong antar mereka. Dan yang berhari ulang tahun mau didoakan boleh di sini. Para tamu di sini. The Lord will keep you. The Lord will make His face to shine upon you. The Lord will bless you. The Lord will keep you and be gracious unto you. The Lord will bless you. The Lord will keep you. The Lord will make His face to shine upon you. The Lord will bless you. The Lord will keep you and be gracious unto you. And He will give you peace. And He will give you peace. And He will make His face shine upon you. And He will give you peace. And He will give you peace. And He will turn His face to you. The Lord will bless you. The Lord will keep you. The Lord will make His face to shine upon you. The Lord will bless you. The Lord will keep you and be gracious unto you. Shalom, 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 shalom. May you receive the fullness of His blessing. Shalom, 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 shalom. May you receive the fullness of His peace. May you enjoy the fullness of shalom. Bapa di sorga, kami berdoa buat para tamu kami pagi ini berjumlah 3 orang. Tuhan tolong mereka supaya mereka menjadi orang yang setia kepadamu. Cinta Tuhan Yesus lebih dari segala-galanya. Jauhkan mereka dari mara bahaya dan celaka. Berkat-Mu di atas mereka. Ikat mereka kuat bersama kami dalam kasih-Mu. Sehingga awal mereka ada di sini, mereka memiliki kerinduan untuk terus berbakti bersama-sama dengan kami. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu, pelihara mereka. Kami berdoa, menaikkan syukur bersama saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun. Engkau sudah tambahkan 1 tahun usia kepada mereka. Dan kami semua berdoa,
Beri mereka umur panjang, jauhkan mereka dari mara bahaya, sakit, penyakit, dan celaka. Berkati mereka dalam rumah tangga mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka. Dan ikat mereka kuat bersama kami dalam kasih-Mu. Dan biar kami semua bersatu sampai Tuhan Yesus datang. Semua mereka, para tamu dan juga yang berhari ulang tahun, sekali lagi, biar alur bajak mereka Engkau dirus dengan lemak dan embun dari sorga. Termasuk seluruh sidang jemaat pun demikian. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat dalam pekerjaan, Tuhan berkati, ke atas mereka Tuhan perintahkan berkat. Bagi jemaat yang belum punya pekerjaan, Tuhan buka pekerjaan bagi mereka. Kami juga berdoa buat janda, balu, yatim piatu, duda, orang susah, Tuhan cukupkan keperluan mereka. Kami berdoa buat anak cucu kami semua dalam pendidikan mulai dari kelas TK sampai tingkat universitas. Beri mereka hikmat, akal budi, pengetahuan yang baik. Sehingga mereka dibedakan dari anak-anak lain dan beri mereka berhasil dalam rencana-rencana mereka. Beri mereka cinta Tuhan, cinta orang tua. Supaya umur mereka dikasih panjang di atas bumi, menikmati berkat dan menjadi berkat buat keluarga. Kami berdoa supaya semua kami menjadi saksi yang baik. Mulai dari pemusik, singer, song leader, usher, kolektan, multimedia, bagian sound, supaya jadi kesaksian, teladan yang baik. Baik di dalam gereja dan di luar sana. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa selamatkan bangsa kami. Kami berdoa berkati semua hamba Tuhan. Dan semua pelayan yang melayani, kami berdoa Tuhan berkati Pendeta Gerard bersama keluarga dalam pelayanan di Sunset. Biar jemaat bertumbuh, berkembang dan bertambah banyak. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, hamba serahkan seluruh sidang jemaat dalam tangan-Mu. Before you going home, may you raise your hand and your heart to the Lord. Sebelum pulang ke rumah, angkat tangan dan hatimu kepada Tuhan. And now receive grace, blessing, gift, love and compassion from our Lord God the Creator. Dan sekarang terimalah berkat, kasih karunia, rahmat dan anugerah, serta belas kasihan dari Allah Bapa Sang Pencipta, from Jesus Christ our Savior, dan dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita, and Holy Spirit, Parakletos and Comforter, dan Roh Kudus, Parakletos, Roh Penghibur itu, now till the end of your life. Mulai dari sekarang ini, sampai ujung jalanmu. Till Jesus coming back in second coming to pick up all of us going to heaven. Sampai Tuhan Yesus datang kali kedua, menjemput kami semua pulang ke sorga. All this blessing we receive in Jesus' name. Seluruh berkat ini kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya, mari sama-sama kita berkata, amin. Salam, selamat pagi. Jangan lupa kebaktian Rabu akan berlangsung di rumah Ibu Ance di Liliba. Dan hari Jumat di rumah Bapak Nimledo di Belo. Baik, itu berlangsung jam 5 sore. Ance Umbu di Oibufu berbatasan dengan Sungai Liliba. Kasih-Mu tak berkesudahan,
biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia